Bab 63. Dewa Alis Kuning. Seluruh Gunung Tiandang bergema jeritan gembira Sarah Sun. Dia duduk di atas sepeda Louis Lu, sungguh seperti menaiki roket, tidak peduli seberapa curam juga dapat diterjang dengan mudah. Lagi pula yang paling ajaib adalah jelas-jelas di atas tanah ada begitu banyak batu, jelas-jelas mengendari begitu cepat, namun Sarah Sun tidak merasa gejolak apapun. Tuan Lu benar saja pengendara berpengalaman yang memiliki teknik tinggi, sungguh sangat hebat. Sarah Sun sangat gembira. Dalam sekejap tiba di tengah gunung, di sini ada sebuah lapangan parkir, sudah tidak sedikit mobil mewah berhenti di sana, orang-orang juga perlahan menjadi banyak. Mereka datang mendengarkan Dewa Alis Kuning membaca kitab dengan hati sungguh-sungguh. Louis Lu menghentikan sepeda. Menarik perhatian tidak sedikit pejalan kaki. Pemuda ini hebat, jalan gunung yang begitu terjal didaki dengan sepeda tua, yang utama adalah di belakangnya masih membonceng seorang wanita. Apa anak muda sekarang begitu berusaha keras demi menyenangkan pacar? Masa muda sungguh baik. Walaupun Sarah Sun belum cukup puas, namun tidak ada pilihan lain. Di jalan gunung selanjutnya ada yang menjaga, mengharuskan semua orang harus berjalan kaki untuk menyatakan rasa hormat pada Dewa Alis Kuning. Jadi Sarah Sun juga hanya bisa turun dari mobil, merapikan sejenak rambutnya yang berantakan, di wajahnya tetap tersisa ekspresi gembira. Keduanya menunggu lama, SUV Audi Niko Tang baru sampai di lapangan parkir. Setelah turun dari mobil, ketiganya menatap Louis Lu dengan tatapan seperti melihat sebuah monster. Mereka barusan melihat sendiri Louis Lu membonceng Sarah Sun, meninggalkan SUV Audi mereka jauh di belakang, sungguh tidak masuk akal. Wendy Xie berlari menarik tangan Sarah Sun bertanya, "Sarah, barusan bagaimana perasaanmu?" "Sangat menegangkan, seperti naik roller coaster, tapi tidak ada perasaan tidak nyaman seperti menaiki roller coaster, pokoknya sangat menyenangkan," kata Sarah Sun masih merasa gembira. Ekspresi Wendy Xie semakin iri, berkata, "Aku juga ingin naik sekali." Tidak bisa, Tuan Lu hari ini hanya bisa memboncengku seorang, kamu tunggu lain kali." Keterlaluan, apa kamu masih sahabatku?" Wendy Xie menatap Sarah Sun dengan kesal, mengulurkan tangan menggelitik pinggangnya, dua gadis itu seketika menjadi berisik. Nick Tang berlari ke hadapan Louis Lu, dengan ekspresi penuh kagum berkata, "Kakak, kamu terlalu hebat, apa bisa meminjamkan sepedamu padaku sebentar?" Hanya sebentar. Walaupun kakaknya, Niko Tang, bukan orang yang baik, namun bocah ini sangat lumayan, jadi Louis Lu hanya sedikit ragu sejenak, lalu mengangguk. "Bisa meminjamkanmu sebentar, tapi aku harus mengingatkanmu, kesayanganku ini mengenali orang, nanti kamu jangan terlalu kecewa." "Ya, terima kasih kakak besar." Nick Tang dengan sangat bersemangat menaiki sepeda tua, namun menggenjot ke sana kemari, walaupun sudah mengeluarkan seluruh tenaga, tetap tidak ada pemandangan yang dia bayangkan itu. Ini adalah sebuah sepeda yang sangat biasa. Sungguh aneh. Apakah sepeda tua ini sungguh mengenali orang? Nick Tang mencoba berkali-kali, terakhir hanya bisa menyerah, dia memang tidak dapat mengendarai sepeda aneh ini. Dia mana tahu sepeda ini sebenarnya adalah sebuah senjata Tao, hanya saat memasukkan energi sejati, dia baru bisa mengerahkan hasil, tanpa energi sejati, dia adalah sebuah sepeda biasa. Melihat pemandangan ini, rasa kagum dua gadis itu semakin besar. Kelihatannya sungguh hanya Tuan Lu yang baru bisa mengendarai dengan kecepatan seperti itu. Tamat, sudah jatuh hati. Teng. Di saat ini, terdengar sebuah suara lonceng dari puncak gunung, bergema ke seluruh Gunung Tiandang. Nick Tang mengubah ekspresi sedih,
menatap ke kuil Tao di puncak gunung, berkata, Dewa Alis Kuning sudah akan mulai membaca kitab, kita cepat naik. Ya, Tuan Lu juga pergi mendengarkan bersama dengan kita, sangat ajaib. Kata Sarah Sun menarik lengan Louis Lu. Bagaimanapun sudah sampai ke sini, kalau begitu pergi melihat-lihat. Louis Lu mengangguk, namun muncul kilasan dingin yang samar di tatapannya. Selain Nikotang, dia melihat di wajah 3 orang itu ada energi jahat, membuktikan mereka baru terkena energi jahat setelah mendengarkan Dewa Alis Kuning membaca kitab 1 kali. Aku ingin melihat-lihat Dewa Alis Kuning itu sebenarnya siapa. Mengikuti kerumunan orang, Louis Lu dan yang lain berjalan naik ke gunung. Di puncak gunung, berdiri sebuah kuil Tao yang bobrok. Seorang orang tua kurus dan mengenakan jubah Tao duduk bersila di dalamnya, memejamkan mata. Yang menarik perhatian adalah 2 baris alis kuning kecoklatan itu, sangat panjang, menggantung seperti tirai. Pantas saja dinamakan Dewa Alis Kuning. Pertama kali melihat Dewa Alis Kuning ini, Louis Lu merasakan aura aneh yang keluar dari tubuhnya, sangat gelap, benar-benar berbeda dengan aura pendeta Tao biasa. Tentu saja ini hanya perasaan personal Louis Lu. Sedangkan ekspresi orang-orang di sekitar terlihat sungguh-sungguh, seperti sudah menganggap Dewa Alis Kuning ini sebagai dewa. Semuanya duduk. Beberapa saat kemudian, Dewa Alis Kuning perlahan membuka mata. Suaranya memiliki sebuah energi ajaib, seperti penghipnotis, membuat orang merasa sangat tenang. Namun semakin begitu, Louis Lu semakin merasa tidak beres. Semua orang duduk bersama. Dewa Alis Kuning juga tidak banyak omong kosong, langsung mulai membaca kitab, suaranya tetap seperti sedang menghipnotis. Semua orang mendengarkan dengan diam, dengan cepat tertidur. Mungkin mereka sendiri bahkan tidak menyadari hal ini, masih mengira sedang mendengarkan kitab Dewa Alis Kuning. Pantas saja Wendy Xie bisa berkata saat Dewa Alis Kuning membaca kitab, ada semacam sihir istimewa, dengan cepat membuat orang tenggelam di dalamnya, melupakan masalah. Bila seperti ini masih tidak melupakan masalah, maka itu baru sungguh aneh. Walaupun Louis Lu juga memejamkan mata, namun di tengah keningnya ada sebuah cahaya biru muda samar. Teknik sihir Tao, mata sejati. Dalam pandangannya, terlihat seorang anak laki-laki dengan wajah pucat dan dahi ungu perlahan melayang dari belakang Dewa Alis Kuning. 2 buah mata yang sangat besar seperti lonceng hampir mencuat merobek rongga matanya. Melihat keadaan ini, Louis Lu tak tahan mengeluarkan ekspresi terkejut. Ini hantu bocah jahat. Bersambung.